Itu teknik informatika yang aku pikir saat itu adalah tentang benda-benda dari komputer dan lain-lain. Ternyata salah. Aku Caturagil Putrananda, biasa dipanggil Ragil, dari Universitas Udayana, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Informatika. Saat ini aku berada di semester 4 dan dari angkatan 2019. Jadi dulu aku masuk di Universitas Udayana ini melalui jalur mandiri, tapi sebelum itu perjalananku masuk Universitas Udayana bukan dari itu aja. Aku sempat daftar SBM di Universitas Udayana tapi tidak diterima, mungkin karena belum rezekinya. Kemudian aku mendaftar di Mandiri dan mendapatkan di Prodi Informatika. Saat itu namanya belum Informatika, masih Teknik Informatika. Katanya juga sebelum angkatanku juga beberapa kali sempat ganti nama dari banyaklah pokoknya di angkatanku itu teknik informatika, kemudian untuk angkatan selanjutnya dan seterusnya menjadi informatika. Kemudian mengapa aku memilih jurusan ini, karena prospek kerja seorang IT, khususnya seorang programmer itu sangat luas seperti saat ini, karena banyak yang membutuhkan seorang programmer. Untuk akreditasi di Prodi Informatika ini sendiri yaitu B. Kisaran biaya hidup di sini itu opsional. Kalau misalkan kalian tipe orang yang boros, mungkin agak ya menghabiskan duit yang banyak, terutama di Jimbaran ini, kampus di Bukit Jimbaran. Jadi Universitas Udayana ini terbagi jadi beberapa bagian wilayah. Salah satunya yaitu di Denpasar, kampus Pulau Nias, dan di kampus Bukit. Kalau untuk Fakultas MIPA itu sendiri berlokasi di kampus Bukit Jimbaran ini. Balik lagi ke soal biaya hidup. Untuk biaya hidup berarti dari kos-kosan ya, mungkin kos-kosan itu sendiri di Bukit banyak, dan variasi harganya juga ini ya, banyak pilihannya gitu. Dari harga yang mingguan, bulanan, atau yang per tahun. Tapi biasanya kalau di sini itu yang paling murah itu mungkin hitungannya per tahun, atau kalian tipe orang yang nggak bisa tinggal sendiri, kalian bisa patungan sama teman kalian, hitung-hitung mengurangi pengeluaran juga kan. Jadi kalau misalkan bayar bulanan itu, kalian bisa bareng-bareng sama teman kalian, atau kalian selain ngekos juga bisa ngontrak rumah bareng sama teman-teman kalian. Karena beberapa temanku ada yang memilih untuk ngontrak ketimbang ngekos. Kemudian untuk biaya hidup dari makan dan lain-lain itu, di sini banyak warung makan yang memiliki harga yang bersahabat lah untuk dompet mahasiswa. Untuk barang-barang keperluan rumah seperti sabun dan lain-lain itu ya kurang lebih sama seperti daerah lain, cuma mungkin kalian bisa pilih yang penting-penting dan harganya mungkin yang murah saja. Ya kurang lebih seperti itu. Yang penting kalau mau hidup di sini, hidup hemat aja. Materi kuliah apa saja yang aku dapatkan saat ini? Mungkin aku awal
cerita awal-awal dulu, awal-awal masuk, aku sama sekali, nggak tahu yang namanya basic programmer, karena yang dalam pikiranku waktu itu teknik informatika, yang aku pikir saat itu adalah itu tentang benda-benda dari komputer dan lain-lain. Ternyata salah, taunya bukan itu. Ini kita di informatika lebih ke em, interaksi kepada komputer, dari mungkin dari bahasa komputernya dan lain-lain. Awal-awal aku benar-benar kaget, sama sekali belum terbiasa sama pembelajarannya, sama materinya, tapi lama-kelamaan aku menyesuaikan diri di semester awal, semester 1 dan semester 2 itu. Tapi yang paling parah itu mungkin di semester awal, semester 1. Untuk semester awal itu masih mempelajari basic-basic programmer, habis itu matematika komputasi, seperti itu. Kita juga awal-awal itu masih mempelajari tentang sejarah, habis itu budaya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masih basic-basic seperti SMA lah itu. Kemudian masuk ke semester 2, kita mulai dipertemukan dengan mata kuliah yang lebih menjurus ke jurusan kita, yaitu informatika. Kemudian untuk saat ini aku di semester 4 mempelajari tentang pengenalan kecerdasan buatan. Jadi itu kita mempelajari tentang AI, robot-robotan dan lain-lain. Kemudian aku juga mempelajari sistem informasi. Kemudian aku juga mempelajari metode penelitian. Jadi metode penelitian itu tentang merangkai suatu proposal tugas akhir untuk nantinya diuji di semester 5. Kemudian aku juga mempelajari praktikum basis data. Kemudian aku juga mempelajari keamanan jaringan, itu tentang gimana sih cara kita menjaga suatu jaringan agar terhindar dari bahaya-bahaya hacker dan lain-lain kayak gitu. Nilai yang aku dapatkan dari awal semester sampai semester saat ini, alhamdulillah nilainya cukup dan bagus-bagus semua. Untuk mendapatkan nilai yang seperti itu juga butuh usaha. Yang penting kita sering belajar dan juga saling komunikasi dengan teman-teman, karena kalau kalian belajar berpatokan pada dosen saja itu tidak cukup. Mungkin kalian bisa saling sharing dengan teman-teman kalian. Misalnya kalian ada yang nggak ngerti atau gimana, kalian bisa tanya ke teman-teman kalian yang ngerti, atau kalian bisa juga kayak sharing melalui Discord atau melalui Google Meet dan lain-lain. Selain daripada teman-teman juga, kita bisa juga tanya ke kakak tingkat kita. Kakak tingkat kita di sini sangat baik-baik semua. Yang pasti mereka juga pasti lebih berpengalaman daripada kita kan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih melalui kakak tingkat kita. Iya ada, tapi saat ini aku belum. Mungkin nanti semester 5 atau semester 6. Jadi di penjurusan di kampus di prodiku ini ada 9 jurusan. Salah satunya itu ada UX, kemudian ada cyber security, habis itu big data, text mining dan lain-lain. Aku nggak tahu secara lengkapnya kayak gimana, tapi aku sudah memilih, udah ada bayangan mau masuk kemana, antara multimedia atau UX, tapi aku lebih prefer ke UX. Jadi UX itu adalah user interface dan user experience.
untuk gambaran tugas akhir itu sendiri dan proposal, dan skripsi dan lain-lain itu untuk skripsi aku masih belum kebayang kayak gimana, tapi untuk metode penelitian dan proposal tugas akhir itu, eee, udah kebayang kayak gimana. Oh ya juga biasanya setiap semester, di akhir semester itu bisa kita di setiap, mata kuliah suka ada project, kita sebutnya, project akhir akhir semester itu biasanya kita, eee berkelompok, kita bisa, contohnya kayak di, praktikum basis data kita membuat, website kayak gitu. Apa saja prospek kerja setelah lulus nanti, yang pasti kita jadi programmer ya, atau kita bisa juga menjadi UI UX designer, dan mungkin masih banyak lagi. Kesan berkuliah di sini yang pasti, bagus-bagus semua ya, karena kita bisa belajar hal baru, kita bisa dapat ilmu yang baru, teman-teman baru, apalagi teman, yang kita dapatkan ini bukan dari satu daerah aja, terdapat, banyak mahasiswa yang dari segala, suku di seluruh Indonesia ini, gitu. Kita juga bisa bersosialisasi, khususnya di kepanitiaan, karena, bagian terseru di perkuliahan ini yang pastinya di kepanitiaan itu, gitu. Untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin masuk di Universitas Udayana, khususnya di prodi informatika, jangan lupa, selalu berusaha dan sering giat belajar serta doa, karena hal yang kita lakukan tadi itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi semangat!